Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Frater Raka, saya berasal dari Tahun Rohani Keuskupan Agung Jakarta. Pada saat ini, saya ingin melanjutkan permenungan yang sebelumnya telah dibawakan oleh Frater Tegar dengan judul Ia Menjaga Energinya. Dan pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk bermenung kembali dengan judul Ia Mengerjakan Tugas-tugas yang Sulit. Apa arti dari tugas-tugas yang sulit? Pertama-tama, kita harus melihat dari sosok utama yang bisa kita jadikan teladan, yang telah berani memilih untuk mau melakukan hal-hal yang sulit. Siapa dia? Yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Berani melakukan hal yang sulit berarti mau melakukan apapun walaupun ia tidak menyukai hal tersebut, ataupun ia mengetahui bahwa hal yang akan dilakukan itu memiliki bahaya ataupun kesulitan-kesulitan tertentu. Permenungan pada hari ini ada beberapa hal yang saya ambil dari buku Yesus, Chief Executive Officer. Seperti yang dikatakan dalam buku ini, ia mengerjakan hal-hal yang sulit. Dalam buku ini menceritakan kisah tentang Yesus yang sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Pada waktu itu, Yesus sendiri ketika melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem, Petrus mencegah Yesus untuk melanjutkan perjalanannya. Namun Yesus memilih untuk memandang teguh ke Yerusalem. Ia tetap melakukan perjalanannya menuju ke Yerusalem, walaupun Yesus sendiri tahu bahwa di Yerusalem akan ada bahaya dan kesulitan-kesulitan yang akan ia hadapi. Ia tahu bahwa bahaya itu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Maka dari itu, Yesus tetap melakukan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Dalam hidup sehari-hari juga sering kita temukan hal yang dimaksudkan dari ia mengerjakan hal-hal yang sulit. Kata-kata yang sering kita gunakan, yang sering kita dengar, yang sering kita pakai adalah kata profesional. Apa yang dimaksud dengan profesional? Profesional adalah suatu sikap pribadi yang tetap melakukan suatu hal secara maksimal, walaupun hal yang dilakukannya itu mungkin terasa sulit ataupun memiliki suatu bahaya, atau bahkan hal yang dilakukannya itu tidak disukai. Namun ia tetap melakukannya secara maksimal. Di masa kini, banyak dari kita, khususnya menjadi seorang pemimpin, hanya ingin melakukan sesuatu hal hanya karena popularitas, atau hanya ingin mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang di sekitar kita, atau sekedar diapresiasi oleh orang-orang di sekitar kita. Maka hal itu dapat dikatakan bahwa orang tersebut melakukannya tanpa ketulusan hati, melainkan berdasarkan kepentingan pribadi. Hal ini tidak akan berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik jika hanya didasari oleh kepentingan pribadi, bukan didasari oleh ketulusan hati. Sekalinya berjalan dengan lancar, pasti tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena ketika orang melakukan suatu hal hanya karena popularitas atau kepentingan pribadi, ketika suatu hal popularitas atau apresiasi atau tepuk tangan dari orang sekitarnya sudah tidak didapat, atau hanya sekedar mendapat kesulitan dalam hal tersebut, maka orang itu akan kehilangan rasa tanggung jawab, karena sudah tidak ada hal yang membuat dirinya merasa untung akan kepentingan dirinya itu. Maka dari itu, ada juga dalam hidup menggereja, dalam hal berpelayanan, orang-orang ingin melakukan pelayanan di gereja hanya karena ingin dilihat oleh orang lain bahwa dirinya adalah seorang pelayan yang rajin, aktif di gereja, agar bisa diapresiasi oleh orang lain. Tetapi jika hal itu tidak didasari juga oleh ketulusan hati, maka ketika ada pelayanan yang tidak terlihat oleh orang lain, maka pelayanan itu tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan bertahan lama. Contoh konkret lainnya, dalam kehidupan sehari-hari,
Kita pasti pernah sekalinya melihat orang yang berbagi kepada orang yang susah, namun ketika ia berbagi itu harus diikuti oleh kamera, seolah-olah perbuatan baiknya itu harus diketahui oleh banyak orang bahwa ia berbuat baik. Maka dapat kita lihat dari hal tersebut bahwa orang itu melakukan hal baik, yaitu berbagi, bukan berdasarkan ketulusan hati atau gerak hati yang tulus, namun berdasarkan popularitas, entah untuk meningkatkan dirinya agar bisa lebih terkenal atau bisa dikenal sebagai bahwa orang ini adalah orang yang baik karena dia mau berbagi kepada orang yang susah. Jadi intinya hanya ingin dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari dan melihat kembali diri kita dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berani mengambil tugas-tugas yang sulit dan melakukan tugas-tugas yang sulit? Jika kita sudah berani mengambil tugas-tugas yang sulit, apakah kita melakukan hal tersebut berdasarkan ketulusan hati atau masih berdasarkan popularitas ataupun kepentingan pribadi? Maka dari itu, sebelum saya mengakhiri permenungan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami masih bisa diberikan kehidupan yang nyaman hingga pada malam hari ini. Ya Bapa, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa membimbing kami, menyertai kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang berani untuk mengerjakan tugas-tugas yang sulit, dan juga menjadi pribadi yang memiliki ketulusan hati untuk melayani Engkau dan sesama kami. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.